Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini gereja memperingati Santo Dominikus de Guzman, Bapa pendiri Ordo Pewarta. Dan tentunya bagi kita keluarga besar Dominikan di seluruh dunia yang terdiri dari para romo, frater, bruder, juga suster-suster dan termasuk Dominikan awam, ini adalah perayaan yang besar, hari raya. Ya, kita merayakannya sebagai hari raya. Tetapi tentunya perayaan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tahu alasannya apa. Ya, kita sebagai keluarga Dominikan masih bergulat dengan pandemi, ya, dengan pandemi corona, sehingga misa dibuat sederhana, tetap social distancing dan tetap live streaming, dan pertemuan-pertemuan, perayaan-perayaan pun dibatasi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi apakah lantas kita bersedih dengan kondisi seperti ini? Tidak bisa merayakan seperti biasanya? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena kita Dominikan memang sudah beberapa kali dan bahkan sering merayakan pesta Santo Dominikus dalam kondisi krisis, dalam menghadapi bahaya. Sampai sekarang sebagai contoh, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Timur Tengah, Dominikan di Timur Tengah yang berkarya di sana, seperti di Irak maupun juga di daerah-daerah di Afrika, mereka merayakan perayaan Santo Dominikus di tengah-tengah ancaman terorisme, di tengah-tengah bahaya bom, bahaya penganiayaan. Tapi apakah mereka berhenti merayakan pesta Santo Dominikus? Tidak. Mereka tetap merayakannya dengan penuh sukacita. Kenapa? Sekali lagi, Dominikan justru menemukan identitasnya di saat krisis. Bahkan krisis antara hidup dan mati. Kenapa Dominikan sekarang mampu hidup di tengah krisis dan bahkan tumbuh berkembang? Jawabannya tidak jauh dan tidak bukan karena Dominikus sendiri menghadapi krisis dan bagaimana dia berkembang dan tumbuh dari krisis yang dia alami di hidupnya. Contoh yang paling konkret tentunya saat dia menemukan krisis, yang menghadapi krisis di dalam gereja. Waktu itu pada zamannya, waktu dia berjalan di Perancis Selatan, dia menemukan situasi gereja menghadapi krisis. Banyak orang-orang Katolik yang tersesat karena ajaran Albigensianisme. Dan bagaimana para imam waktu itu belum siap, tidak dipersiapkan dengan baik mewartakan kebenaran iman. Kebenaran iman Katolik yang sejati, yang indah. Menghadapi krisis ini, Dominikus dihadapkan pada pilihan. Apakah dia akan kembali ke katedral di Osma di Spanyol sebagai seorang kanon regular. Kanon regular itu adalah imam projo yang hidup menurut regula, hidup dengan tenang, hidup dalam doa, tidak terganggu. Tetapi responnya adalah dengan menjadi pewarta.
mencoba menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kita tahu apa yang dipilih oleh Dominikus. Dia memilih untuk menjadi pewarta, meninggalkan kenyamanan hidupnya sebagai seorang kanon reguler dan merespon krisis dengan berani. Tanpa pilihan itu tidak ada Ordo Dominikan, tidak ada keluarga Dominikan. Jadi bagaimana Ordo Dominikan terlahir dari krisis, dan kita hidup berkembang karena krisis yang kita alami di dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut saat ini pandemi atau bahkan krisis-krisis yang lainnya. Ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk terlahir kembali dan tumbuh berkembang. Contoh lain tentunya Santo Thomas Aquinas. Thomas Aquinas, bayangan yang kita miliki kadang-kadang dia adalah seorang pemikir yang kerjaannya hanya duduk membaca buku, menulis, dan kemudian mengajar. Hidupnya tenang, hidupnya damai. Tapi kalau kita baca kisah hidupnya tidak seperti itu. Dia juga banyak mengalami krisis, menghadapi krisis. Bagaimana dia harus memilih tetap tinggal di keluarganya, menjadi seorang imam Benediktin, atau menjadi seorang Dominikan yang mengemis-ngemis, yang mengembara, hidup miskin. Dan kita tahu pilihannya apa. Dia juga menghadapi krisis di gereja saat dia melihat stagnansi, stagnansi dalam ilmu teologi dan filsafat. Krisisnya bagaimana dia memilih untuk membawa logika dan sistem berpikir Aristoteles ke dalam gereja yang pada waktu itu masih disebut sebagai kafir dan bahkan sesat. Santo Thomas pun akhirnya menghadapi pengadilan, apakah ajarannya ini sesat atau tidak. Jadi jangan dipikir bahwa hidup Santo Thomas itu gampang, tidak. Penuh juga dengan momen-momen krisis dan pilihan-pilihan yang harus dibuat. Tapi pilihannya berani seperti Santo Dominikus dan bijaksana. Makanya dia menjadi salah satu pemikir besar, bukan karena hanya belajar, tapi juga berani mengambil keputusan saat krisis. Saya ingin kembali juga ke momen awal Dominikan, Romo-Romo Dominikan di Indonesia. 2006. Waktu itu juga saya sebut sebagai momen krisis. Kenapa? Karena Romo yang diutus waktu itu ada dua, Romo Adrian dan Romo Robini. Tentunya dibantu dengan Romo dari Filipina. Tapi momen krisis kenapa? Karena kita gak punya apa-apa. Rumah tidak ada, rumah saja numpang, uang terbatas, karya pun baru dimulai. Waktu itu kita di Pontianak tinggal di seminari. Itu seminari bukan punya kita, itu punya keuskupan. Kita tinggal di sebuah unit. Dan masa krisisnya apa? Kadang-kadang air ada, kadang-kadang tidak. Kalau ada pun baru hujan, itu pun kotor. Dan bagaimana krisis ini kita hadapi? Tetapi dua Romo ini tidak menyerah. Dua Romo ini tidak menyerah dan merespon dengan berani dan bijaksana krisis yang mereka temui dalam hidup. Apa yang terjadi setelah berapa tahun? Hampir 14, hampir 15 tahun. Kita sudah punya 2 biara, rumah biara, punya 5 orang Romo, saya yang termuda dan terganteng, puji Tuhan. Lihat Romo-Romonya, lihat frater-fraternya, banyak. Dan karya-karya kita terus berkembang. Ini diambil bisa seperti ini karena 2 orang Romo yang merespon situasi krisis dengan berani dan bijaksana. Jadi jika satu hal yang diajarkan oleh Santo Dominikus, kita tidak perlu takut menghadapi momen-momen krisis, momen-momen berbahaya di dalam hidup kita. Kita perlu merespon dengan berani tapi bijak. Mengambil momen ini untuk melepaskan diri dari keegoisan kita, dari naluri insting kita untuk mencari amannya saja, untuk keluar dari zona aman kita. Menjadi momen ini
kesempatan untuk melepaskan dan melebarkan kapasitas kita untuk melayani dan berkorban, untuk mengasihi lebih dalam. Pesan terakhir mungkin untuk para frater ya, yang mengalami banyak momen-momen tidak enak dan krisis. Kenapa saya sekarang formasinya seperti ini? Kenapa saya formasinya tidak ideal? Kenapa saya formasinya ya ketemu dengan romo-romo seperti ini ya? Ketemu Romo Bayu, galak banget ya. Lihatlah ini sebagai sebuah krisis, kesempatan untuk berkembang, untuk merespon dengan berani, dan untuk mengembangkan kapasitas kita mencintai dan mengasihi lebih dalam.